Shalom, senang bertemu kembali pagi hari ini ya. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berapapun, berkali-kali pun Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa ikut doa pagi Tuhan. Kami mau melakukannya dengan hati yang seolah-olah ini yang pertama dan yang terakhir. Kami mau all out, kami mau antusias, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Kami serahkan doa pagi pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan segenap hati katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sukacita, damai sejahtera. Kami suka hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami lebih dalam lagi. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus. Mari naikkan sembah-Mu, mari naikkan pujian ucapan syukur. Iralarabaya syakarada, Kau Allah yang setia. Iramaya syana ramahani, yaralarabaya
dalam hadirat-Mu kami temukan pribadi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Biar hidup kami bawa Tuhan. Kami suka menyembah Engkau. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa datang kepadamu dan menyembah Engkau di awal tahun ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan yang seperti-Mu. Tadi yang kami nyanyikan itu bukan sekedar sebuah lagu, tapi sebuah kebenaran bahwa tidak seorang pun jua seperti-Mu. Hanya Engkau Allah yang maha besar, hanya Engkau Allah yang hidup, hanya Engkau Allah yang setia, hanya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami layak untuk kami sembah Tuhan. Kami berterima kasih, kami mau Tuhan bawa seluruh umat Tuhan hari-hari ini untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kekaguman, dengan penuh rasa ucapan syukur, karena sungguh kami menyembah Allah yang luar biasa, kami menyembah Allah yang hidup. Kami tidak pernah punya cukup kata-kata untuk menggambarkan betapa kami bersyukur boleh menyembah Tuhan seperti-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus berkati doa pagi pada hari ini Tuhan.
Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kalau di Mawar Syaron tahun ini tema besarnya adalah tahun pergeseran yang besar dan mujizat gitu ya. Lalu kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Saya ajak untuk baca di Bilangan 34. Nanti dibaca semua, tapi di sini saya akan baca ayatnya beberapa lompat gitu ya. Yang pertama kita mau baca di dalam ayat yang ke-1 dan 2, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya, gitu ya. Jadi Tuhan ngomong kepada Musa, berbicaralah kepada Israel, kan nanti kalau kamu sudah sampai di tanah Kanaan, kamu akan tunjukin mana yang jadi milik pusakamu, mana yang bukan dan lain sebagainya, batas-batasnya mana gitu ya. Lalu kemudian setelah itu di ayat-ayat berikutnya Tuhan terus ngomong batas-batas yang ada di sebelah selatan, batasnya mana, di sebelah timur batasnya mana dan seterusnya gitu ya. Lalu ayat yang ke-17, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Setelah Tuhan menunjukkan batas-batasnya, Tuhan menunjukkan orang-orangnya. Tuhan ngomong orang-orang ini ya yang nanti akan bagi milik pusaka kepadamu. Mereka lah yang akan membagikannya gitu kan. Lalu kemudian di ayat yang ke-29, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Ya, setelah itu Tuhan masih menekankan sekali lagi, ini batasannya, ini orang-orangnya, dan itulah orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada bangsa Israel. Nah, saya pelajari dari ayat itu, saya mendapatkan sebuah berkat gitu ya. Di tahun yang pergeseran besar dan mujizat ini, kita akan melihat beberapa hal. Di tahun ini kalau kita ikuti Tuhan baik-baik gitu ya, kita akan melihat beberapa hal tentang Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia dan dia selalu punya cara, dia selalu punya jalan, dia menepati apa yang dia janjikan. Dia berjanji membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan Tuhan melakukannya. Lalu Tuhan pesan kepada Musa, nanti kalau sudah masuk sungguhan, ini loh, aku titip pesan gitu ya. Tolong sampaikan kepada bangsa Israel apa yang akan jadi milik pusaka mana, batasnya mana, yang bukan yang mana, lalu siapa yang akan membagikan milik pusaka itu dan lain sebagainya. Satu, saya belajar kita pasti tahun ini akan melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan itu Allah yang menggenapi janji, Tuhan itu Allah yang membawa kita masuk ke tanah Kanaan kita gitu ya. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Lalu kemudian yang kedua, selain kita melihat kesetiaan Tuhan, kita akan melihat kekuasaan Tuhan. Tuhan itu punya kuasa dan pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhanlah yang menetapkan yang jadi milik pusaka yang mana, yang bukan yang mana, batasnya mana, yang akan membagikan milik pusaka kepadamu itu siapa, orang-orangnya yang sudah diperintahkan untuk melakukan itu siapa. Tuhan yang sudah pegang kendali dan sudah aturkan segala sesuatu. Jadi saya percaya di tahun pergeseran besar dan mujizat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan setia menepati janjinya. Kita akan melihat sungguhan mujizat di mana janji-janji Tuhan yang kelihatannya mustahil dan lain sebagainya, Tuhan akan penuhi, Tuhan akan genapi, karena Tuhan Allah yang gak ingkar janji. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang menunjukkan dia melakukannya di dalam kekuasaannya. Kita akan lihat kekuasaan Tuhan. Kalau dia sudah tetapkan, kalau dia sudah atur orang-orang yang dia pilih untuk memberkati siapa, orang-orang yang dia pilih untuk membuat kegenapan janji Tuhan itu terjadi, Tuhan sudah tahu semuanya. Kita akan melihat kekuasaan Tuhan bahwa dia pegang kendali atas segala sesuatu gitu ya. Lalu kemudian saya belajar begini, kalau dari sisi Tuhan kita aman. Dia setia, dia juga punya segala kuasa untuk melakukan apa yang dia mau. Dia setia, dia punya segala kuasa untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Tahun mujizat, tahun kita akan melihat pergeseran besar, melihat mujizat terjadi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang menjadi bagian kita?
kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Di tahun pergeseran besar dan mujizat ini bagian kita apa? Dari ayat-ayat itu saya belajar beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbesarlah kapasitas kasih kita kepada Tuhan. Di tahun ini kita perlu minta sama Tuhan, kita perlu fokus untuk memperbesar kapasitas kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanah Kanaan itu kan gambaran dari tanah perjanjian. Semua orang punya tanah Kanaannya masing-masing gitu ya. Semua orang kepengen masuk di tempat di mana janji Tuhan digenapi. Ya, kalau bagi orang yang sakit akan merasa punya terobosan kalau dia sembuh. Tanah Kanaannya adalah kalau kesembuhan yang sekian tahun kutunggu terjadi juga gitu kan. Kalau bagi orang yang punya struggle, punya pergumulan di area keuangan, mengalami financial freedom, itu adalah tanah Kanaannya. Kalau bagi orang yang mungkin keluarganya berantakan dan lain sebagainya, kalau mengalami pemulihan keluarga, itu tanah Kanaan mereka. Itu kegenapan dari janji Tuhan buat hidup mereka. Semua kita punya tanah Kanaannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita tidak memperbesar kapasitas hati kita untuk mengasihi Tuhan, yang bahaya adalah banyak orang itu kalau goal saya misalnya ya, saya perlu financial freedom, saya ngejar Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak perbesar kapasitas hati saya, ketika saya masuk sungguhan ke tanah Kanaan saya, kegenapan dari janji Tuhan terjadi di hidup saya mengalami financial freedom. Tidak sedikit orang yang ketika apa yang dia tunggu-tunggu, ketika apa yang dia nanti-nantikan itu sudah digenapi, mereka jadi lupa dan seolah-olah tidak perlu Tuhan lagi. Saya belajar dari ayat-ayat ini bahwa kita perlu memperbesar kapasitas kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan menetapkan mana yang jadi milik pusaka mereka, mana yang enggak. Kita sudah masuk ke tanah Kanaan, kita sudah mengalami kegenapan dari janji Tuhan. Mungkin pasangan yang sekian lama menunggu untuk punya keturunan, tiba-tiba tahun ini dapat misalnya gitu ya. Nah, kalau kita goalnya adalah mendapatkan tanah Kanaannya, kalau sudah masuk tanah Kanaan sungguhan, kita akan punya kecondongan untuk lupa dan seolah-olah kita sudah nggak perlu Tuhan. Tapi saya terkagum-kagum, Tuhan ini menunjukkan bahwa dia kasih batas. Kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, tunjukin ya batas-batasnya. Yang selatan batasnya mana, yang timur batasnya mana, yang utara batasnya mana. Di sana saya belajar, ternyata masuk ke tanah Kanaan bukan berarti tanpa batas. Ternyata Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada kita, bukan berarti kita bukan berarti kita nggak butuh Tuhan lagi, bukan berarti kita nggak perlu Tuhan lagi. Jadi kita perlu di tahun ini memperbesar hati kita, kapasitas kasih kita, supaya ketika janji Tuhan digenapi sekalipun, hati kita kepada Tuhan nggak berubah. Banyak orang cari Tuhan, tapi kalau sudah dapat apa yang dia mau, bisa tinggalkan Tuhan karena merasa sudah nggak perlu Tuhan. Tapi ketika Tuhan menetapkan batas-batas, bagi saya itu sebuah peringatan. Kalaupun kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, tetap ada batasnya. Kamu tetap butuh Tuhan, kamu tetap perlu Tuhan. Tidak pernah ada waktu di mana kamu bisa berkata kamu nggak perlu Tuhan. Ya, karena tanah Kanaan itu ternyata bukan segalanya. Kalau misalnya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya, misalnya saya sakit, saya sembuh gitu ya, itu bukan segalanya. Kenapa? Sehat atau sakit, suatu hari kalau waktunya saya mati, saya akan mati. Kalau misalnya kebutuhan saya adalah financial freedom, itu juga bukan segalanya. Karena sekaya apapun saya, suatu hari itu akan saya tinggal. Saya tidak selama-lamanya hidup gitu kan. Lalu kemudian kalau misalnya apalagi pemulihan keluarga yang kita sebut tanah Kanaan, yang kita sebut kita masuk dan Tuhan menggenapi janji dalam hidup kita, itu adalah pemulihan keluarga. Orang-orang yang kita cintai, keluarga yang tadinya mungkin bertengkar terus, sekarang dipulihkan jadi rukun, jadi penuh kasih mesra, bersatu toh suatu hari kita juga akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi itu sampai maut memisahkan kita. Ya, jadi di tahun ini saya berdoa sungguh-sungguh, yang paling kita perlu adalah jadikanlah
Yesus itu apa ya? The greatest miracle. Kalau kita ngomong kita akan melihat mujizat yang besar. Saya sih minta sama Tuhan, the greatest miracle dalam hidup saya adalah kalau saya bisa terus menyembah Tuhan sampai akhir. Ya, itu. Lalu kemudian selain kita memperbesar kapasitas hati kita, yang kedua untuk mengasihi Tuhan ya. Yang kedua adalah bangunlah pengenalan kita akan Tuhan. Di ayat ini saya belajar, kenalilah sifat Tuhan. Tuhan itu setia. Kalau Tuhan sudah berjanji membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menggenapinya. Jadi jangan takut, jadilah tenang, jadilah aman, kenalilah Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia, kalau Dia berjanji Dia pasti menggenapi, ya. Lalu yang berikutnya adalah bangunlah di tahun ini, bangunlah kerendahan hati kita. Kita perlu membangun satu sikap hati yang rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan batasnya. Kalaupun kamu masuk ke tanah Kanaan, ada batasnya. Di selatan batasnya ini, di timur batasnya ini, dan seterusnya. Jadi kita perlu belajar untuk punya kerendahan hati. Kalau aku mendapatkan banyak perkara yang luar biasa, kalau banyak mujizat terjadi dalam hidupku tahun ini dan lain sebagainya, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Lalu bangunlah kerendahan hati di mana kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita dapat, bersyukur dengan mujizat yang Tuhan lakukan, tapi kita punya kebesaran hati untuk melepas apa yang memang bukan menjadi bagian kita. Masuk ke tanah Kanaan bukan berarti tanpa batas. Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita bukan berarti kita menjadi Tuhan yang bisa segala-galanya, tahu segala-galanya, punya segala-galanya. Semuanya tetap ada batasnya. Kalau semuanya ada batasnya, kita perlu memperbesar hati kita untuk rendah hati, melepaskan apa yang harus dilepaskan. Apa yang bukan bagian kita, memang bukan bagian kita. Apa yang bukan hak kita, memang bukan hak kita. Selama-lamanya Dialah yang Tuhan, dan kita ini cuma manusia, ciptaan Tuhan, yang ada batasnya, yang tetap bisa mati, yang tetap terbatas, yang tetap perlu Tuhan. Ya, jadi kita perlu memperbesar kapasitas hati kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi, rendah hatilah, belajar untuk mengasihi orang, menghormati orang, memperlakukan orang sebaik mungkin. Bukan berarti takut kepada manusia dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita perlu belajar untuk menghormati sesama kita lebih. Belajarlah untuk nice dan jangan sewenang-wenang dengan orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan nama-nama. Ini loh nama-nama yang nanti akan kupakai untuk membagikan milik pusaka itu kepadamu. Dengan kata lain, kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk satu kali Tuhan akan menggenapi janjinya melalui orang-orang di sekitar kita itu. Entah mereka dipakai Tuhan untuk mendoakan kita, entah mereka dipakai Tuhan dengan cara apa, kita tidak tahu. Tapi Tuhan punya orang-orang yang ditaruh di sekitar kita untuk memberkati kita, untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Jadi belajarlah untuk punya hati yang rendah hati dan menghormati orang lain, punya hati yang rendah hati, dan kalau sama orang jangan semena-mena. Kita nggak pernah tahu orang-orang di sekitar kita itulah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi jalannya bagi Tuhan, untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Ya, yang terakhir ini terakhir tapi penting sekali, saya mendapatkan sebuah rema gitu ya. Di tahun ini satu yang kita perlu belajar adalah jangan kompromi, ya. Jangan kompromi. Ini saya mendapatkan sebuah rema yang saya sendiri gentar ketika saya membacanya. Ayatnya ada di dalam Bilangan 31 ayat yang ke-8, saya bacakan ya. Bilangan 31 ayat yang ke-8, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, Efim, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Perhatikan, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Jadi di Bilangan 31 ayat yang ke-8 itu waktu itu Israel sudah mulai mau masuk ke tanah Kanaan gitu. Tuhan itu memerintahkan Israel untuk menghabisi bangsa Midian dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka menghabisi bangsa Midian, diceritakan bahwa mereka membunuh raja-raja dan lain sebagainya. Lalu dikatakan Bileam bin Beor itu juga dibunuh oleh mereka.
Bileam bin Beor ini siapa? Bileam bin Beor ini adalah nabi upahan. Ya, kita tahu ceritanya, dia sangat terkenal ya. Dia seorang nabi upahan. Nabi tapi tidak peduli hati Tuhan. Nabi tapi sebenarnya dia mengejar upah gitu ya. Jadi dia disuruh mengutuki bangsa yang dipilih Tuhan. Dia mau. Dia tanya Tuhan itu hanya karena takut oleh sebuah peraturan, tapi dia tidak kenal hati Tuhan dan gak peduli Tuhan cinta atau enggak sama bangsa Israel. Bagi dia sebenarnya aku mau ngutuki Israel, tapi aku perlu minta izin sama Tuhan gitu ya. Lalu dia tanya, Tuhan boleh enggak aku diminta untuk ngutuki bangsa Israel? Dan bagi Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Bileam itu 3 kali di dalam perjanjian baru disebut sebagai nabi yang jahat. Jadi Bileam ini nabi upahan, nabi tapi nggak peduli hati Tuhan. Dan ternyata pada hari itu, pada waktu Israel mulai mau masuk ke tanah Kanaan itu, Bileam pun termasuk yang terbunuh. Nah, rema yang saya dapatkan adalah hati-hati di tahun ini, jangan kompromi. Kita harus membuka diri kita seterbuka-terbukanya di hadapan Tuhan. Izinkan dia membentuk kita, izinkan dia mengambil semua motivasi hati kita yang tersembunyi. Izinkan dia mengambil semua motivasi hati kita yang tidak tulus. Izinkan dia membongkar seluruh kondisi hati kita. Kenapa? Kalau enggak, kita pun kemungkinan untuk tergeser, gugur dan jatuh ada. Karena tidak ada titik aman di dalam Tuhan. Ini seorang nabi. Tapi nabi upahan ini terbunuh. Saya waktu mendapatkan ayat ini, bagi saya ini sebuah rema yang membuat saya gentar dan membuat saya terkagum-kagum oleh Tuhan. Tahun ini nggak ada waktu bagi kita untuk menyembunyikan sebuah motivasi yang tersembunyi. Nggak ada waktu bagi kita untuk menyembunyikan sebuah kondisi hati yang kita menyimpan dosa dan kita pikir semuanya akan baik-baik. Tahun ini nggak akan ada waktu untuk itu. Kalau kita mau melihat pergeseran besar, kita mau melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kita mau dipakai sama Tuhan, kita mau ada di dalam tahun pergeseran besar dan mujizat, kita harus membuka hati kita. Tuhan, selidiki hatiku, aku nggak mau kompromi ya. Karena mengerikan ya, Bileam ini seorang nabi, tapi waktu itu ternyata dia pun termasuk yang terbunuh ya. Bukan Tuhan yang jahat, tapi kalau saya nggak betul-betul tahun ini saya nggak betul-betul serahkan hati saya untuk lebih baik Tuhan yang berperkara dengan saya, lebih baik Tuhan yang bongkar hati saya, lebih baik Tuhan yang ngurusi hati saya. Kalau saya simpan satu dosa tersembunyi, itu yang akan menjadi peluang bagi iblis untuk membuat saya pun bisa gugur. Saya pun bisa tergeser dan terhilang dari kegerakan dan momentum Tuhan di tahun ini. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi kita perlu Tuhan. Tidak pernah ada waktu di mana kita nggak butuh Tuhan. Tanah Kanaan itu ada batasnya, berkat Tuhan itu ada batasnya. Mujizat sudah terjadi pun bukan mujizat saja yang kita perlukan, karena kita ngalami mujizat apapun, tanpa Tuhan semuanya hanya sementara. Saya mau jadi orang yang sehat, terkaya, hidupnya paling bahagia, keluarganya paling pulih pun tetap semuanya hanya sementara. Batasnya hanya sampai suatu hari saya mati. Ya, jadi kita perlu Tuhan tahun ini ya. Kita siapkan hati kita. Tuhan, ini tahun pergeseran besar, tahun mujizat. Pertanyaannya, kalau Tuhan geser aku ke perkara-perkara yang lebih mulia, kalau Tuhan mulai genapi semua janji-janji yang selama ini tertunda dan lain sebagainya, pertanyaannya, aku siap enggak? Hatiku berubah atau enggak? Kita minta ya, Tuhan, aku enggak mau berubah hati, aku enggak mau berubah setia. Kalaupun Tuhan genapi semua janji Tuhan dalam hidupku, hatiku gak mau berubah. Yang ku inginkan, yang ku rindukan, yang ku datangi, yang ku sembah itu Tuhan. Bukan kalau sudah dapat apa yang aku mau, bukan kalau mujizatnya sudah terjadi, aku merasa aku bisa tinggalkan Tuhan. Jangan sampai ya, kita minta ya tahun ini bagian kita adalah, Tuhan, perbesar kapasitas hatiku untuk mengasihimu, perbesar kapasitas hatiku untuk menyembah Tuhan. Ya, dan jangan kompromi ya. Saya betul-betul saya nggak bisa menjelaskannya dengan baik, tapi saya sangat tertemplak ketika saya
membaca ini dan menjadi sebuah rema bahwa Bileam pun mati. Nabi Tuhan pun ketika dia menjadi seorang nabi upahan, hari itu dia mati. Ya, tidak ada titik aman di dalam Tuhan. Jangan puas dengan jabatan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan jabatan, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tapi jangan sembunyi di balik rasa aman yang salah. Ya, kita gak punya titik aman di dalam Tuhan. Kita mau minta hati Tuhan buat hidup kita sepanjang tahun ini ya. Kita mau nyanyikan satu lagu ya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya mengajak setiap kita yang ada di rumah yang menyaksikan doa pagi pada pagi hari ini, terserah engkau mau berlutut, mau berdiri, mau duduk, angkat tangan kita yuk. Tuhan, saya berdoa ada pengurapan Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk orang-orang yang menanti-nantikan sesuatu tapi sudah putus asa, menanti-nantikan sesuatu tapi sudah putus pengharapan, karena seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, seolah-olah sudah tidak ada lagi jawabannya. Saya berdoa pada pagi hari ini Engkau bangkitkan kembali pengharapan mereka di dalam Tuhan, bukan sok mengiman-imani atau apa, tapi sebuah kebenaran bahwa Engkau Allah yang tidak lupa dengan apa yang Engkau janjikan. Sekali Engkau berjanji Engkau menyediakan tanah Kanaan itu ada. Aku berdoa Tuhan, orang-orang yang menantikan keturunan, orang-orang yang menantikan pemulihan keluarga, orang-orang yang menantikan kesembuhan dari penyakitnya yang mungkin sudah akut dan divonis dokter hanya tinggal sekian tahun, sekian bulan dan lain sebagainya. Aku berdoa Engkau bangkitkan kembali iman mereka, Engkau bangkitkan kembali pengharapan mereka, Engkau bangkitkan kembali keberanian mereka untuk menantikan bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, lebih daripada itu aku memberkati Tuhan setiap orang-orang yang menyaksikan doa pagi hari ini. Perbesar kapasitas hati kami Tuhan. Kami siap masuk tahun pergeseran yang besar. Ketika Engkau menggeser kami, ketika Engkau dalam kemurahan-Mu, Engkau membawa kami masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Engkau membawa kami masuk di dalam perkara-perkara yang lebih besar. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Aku memberkati setiap orang yang mendengarkan doa pagi pada pagi hari ini. Kami bukan orang yang berubah setia. Kami bukan orang yang lupa diri. Yang kami kejar bukan berkatnya. Yang kami kejar bukan mujizatnya. Tapi yang kami inginkan, yang kami rindukan, the greatest miracle in our life, itu Yesusnya. Kami mau mengucap syukur dan kami mau percaya. Engkau bangkitkan orang-orang yang berkata, Yesuslah the greatest miracle yang ku nanti-nantikan. Yesuslah the greatest miracle yang aku inginkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau membangkitkan orang-orang yang siap untuk diberkati. Engkau membangkitkan orang-orang yang siap Tuhan untuk menerima jawaban doa. Ketika Tuhan memberikan pergeseran yang besar, ketika Tuhan membukakan jalan yang selama ini tertutup, Tuhan biar hati kami tetap melekat kepadamu. Siapkan jemaat-Mu, siapkan umat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, perbaharui batin kami Tuhan. Di tahun ini beri kami hati yang lebih hormat, gentar kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini bukan tahun di mana kami bisa kompromi dan menyembunyikan dosa. Ini bukan tahun di mana kami bisa dua muka. Ini tahun di mana kami nggak bisa Tuhan. Kami harus memilih dengan tegas Tuhan atau yang lain. Kalau kami ikut Tuhan, bangkitkan orang-orang yang ikut Tuhan dengan tulus. Bangkitkan orang-orang yang ikut Tuhan. Kami nggak sempurna, pasti tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Tapi dalam semua kekurangan kami, dalam semua kelemahan kami berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami nggak kompromi. Kami membuka diri. Engkau tunjukkan apa yang Kau harus tunjukkan. Engkau bongkar apa yang Kau harus bongkar. Engkau murnikan apa yang harus Engkau murnikan. Engkau ngajari kami untuk meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan. Dosa-dosa yang tersembunyi, motivasi hati yang tersembunyi, kami mau Tuhan. Kami nggak mau gugur di tahun ini. Kami nggak mau tergeser dan jatuh di tahun ini. Tapi kami mau ini menjadi tahun mujizat bagi hidup kami. Kami mau ini menjadi tahun kebangkitan bagi kami. Kami mau ini menjadi tahun di mana kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu. Aku melepaskan berkat-Mu. Aku melepaskan kebaikan-Mu. Aku melepaskan anugerah-Mu. Aku melepaskan kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus. Aku berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Berkati setiap yang menyaksikan doa pagi hari ini. Bangkitkan hati kami. Dalam nama Yesus, Engkau memurnikan hati kami. Engkau membereskan motivasi hati kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang membangkitkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang di pihak kami. Semua kebaikan-Mu, semua kasih setia-Mu, semua kemurahan-Mu, itu cukup bagi kami. Kami tidak takut Tuhan pergeseran macam apapun. Kami tidak takut dengan gejolak apapun. Selama Engkau bersama dengan kami, selama Engkau menyertai kami, selama kami terus berjalan di hadapan-Mu, kami percaya kami akan melihat satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Kami percaya Engkau menjagai hati kami sampai akhir. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.